Shalom, selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai barisan aritmatika dan menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmatika. Nah, clue-nya atau rumus untuk suku KN-nya itu adalah UN sama dengan B dikali N ditambah U1 kurang B. Ditambah U1 kurang B. Contoh soalnya itu ada di halaman 27 buku kalian, nomor 1 dan 2. Oke, kita langsung ke nomor 1. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam N. Oke, berarti rumus suku ke N ya. Dari yang A, 5, 8, 11, 14, 17. Dan B, 24, 20, 16, 12, 8. Kita langsung jawab. Untuk yang pertama anak-anak, kita lihat barisannya yaitu 5, 8, 11, 14, 3, 17. Seperti yang Pak ajarkan sebelumnya, kalian harus tentukan beda. Karena ini barisan aritmatika, jadi kalian harus tentukan beda atau selisihnya. Dengan cara mencari selisihnya itu U2 kurang U1, apakah sama dengan U3 kurang U2. Ternyata kalian lihat, 8 kurang 5 hasilnya 3. 11 kurang 8 hasilnya 3. 14 kurang 11 hasilnya 3. 17 kurang 14 hasilnya 3. Jadi sama-sama memiliki beda atau selisih 3 dari masing-masing suku. Nah, selanjutnya aturan pembentukan barisan ini yaitu ditambah 3. Paham ya? Ditambah 3 untuk suku berikutnya. Karena dia tambah-tambah 3 seterusnya ya. Sehingga maka suku KN-nya memuat 3N. Suku KN-nya memuat 3N, Pak. Kenapa seperti itu? Karena aturannya ditambah 3. Kalau seandainya aturannya ditambah 10 berarti dia menjadi 10N. Kalau 12 berarti 12N. Kalau 4 berarti 4N. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita langsung saja UN. Rumus suku KN-nya UN sama dengan B dikali N ditambah U1 kurang B. 3, B-nya 3 ya. Beda. B itu beda ya anak-anak. 3. Bedanya 3 dikali N suku KN-nya ditambah U1-nya, kita lihat suku pertamanya 5 kurang B-nya itu 3. Jadi 3 kali N, 3N, 5 kurang 3, 2. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 3N tambah 2. Pak, ini untuk apa sih? Kita bisa buktikan bahwa apakah di saat N-nya kita ganti dengan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu kan dari 1 sampai hingga ya. N-nya kalau kita ganti dengan bilangan asli, apakah dia memenuhi suku di atas tersebut ini atau tidak? Oke, kita misalkan N-nya dengan 1. 3 kali 1, 3. Ditambah 2, 5. Oke, suku pertamanya sama ya, 5. Coba kita buat untuk suku kedua. N-nya kita ganti dengan 2. Jadi 3 kali 2, 2. 2 ditambah 2, 8. Ternyata suku keduanya 8. Untuk suku ketiga, 3 dikali 3, N-nya diganti 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Nah, ternyata berarti rumus suku ke N-nya itu memang benar, 3N ditambah 2. Oke anak-anak, jadi tujuan UN kita menentukan suku KN-nya itu UN sama dengan 3N tambah 2 itu adalah aturan. Itu adalah aturan dari barisan 5, 8, 11, 14, 17. Aturan yang membentuk deret aritmatika atau barisan aritmatika seperti ini ya, 5, 8, 11, 17, 14. Oke, next. Barisan berikut kalian bisa lihat 24, 20, 16, 12, 8. Kita cari bedanya. Ternyata bedanya itu kan kita dapat dari U2 kurang U1, apakah sama dengan U3 kurang U2 dan seterusnya. Kita lihat 20 kurang 24 hasilnya negatif 4, atau dari 24 ke 20 kurang 4, dari 20 ke 16 kurang 4, dan seterusnya dikurang 4. Sehingga aturan pembentukan barisan barisan adalah dikurang 4. Nah, maka suku KN-nya memuat negatif 4N. Nah, kalau yang tadi kan dia 3, berarti dia memuat 3N. Kalau negatif 4 berarti negatif 4N. Seperti itu. Kalau di sini negatif 10 berarti negatif 10N. Nah, kita lihat rumus suku KN-nya UN sama dengan B dikali N, pakai rumus yang sama tadi. B dikali N tambah U1 kurang B. B bedanya itu adalah negatif 4. N-nya karena suku KN jadi N-nya tidak diganti.
U1-nya 24 kurang dengan negatif 4 ya. Kurang dalam kurung negatif 4. Iya, karena di sini ada negatif kan. Jadi dalam kurang negatif 4. Nah, ada operasi di sini, dua operasi, negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga UN atau barisan suku ke N-nya adalah negatif 4N ditambah 28. Coba kita masukkan N sama dengan 1. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 ditambah 28 pas 24. Coba kita masukkan 2. Negatif 4 dikali 2 negatif 8. Negatif 8 tambah 28 hasilnya 20. Betul ya. Negatif 4 dikali 3, N-nya kita ganti 3. Negatif 12 ditambah 28 hasilnya 16. Seperti itu ya anak-anak. Ini adalah aturan yang membentuk barisan 24, 20, 16, dan selanjutnya. Oke, next. Pada nomor 2, pada barisan bilangan 5, 12, 19, 26, tentukan suku ke 18. Oke. Beda soal yang tadi ya. Kalau soal yang tadi, dia tentukan rumus suku ke N. Ke N, kita tidak tahu. Ke N itu artinya aturan yang dibuat untuk membentuk suatu barisan. Nah, kalau yang ini ditentukan suku ke 18. Suku ke 18. Berarti rumusnya beda anak-anak. Ada rumusnya di sini. Kalian bisa lihat. Sebelum menggunakan rumus, kalian tentukan dulu beda dari masing-masing suku ya. Dari 5 ke 12 itu ditambah 7, atau dengan cara kalian 12 kurang 5, 7. Setelah itu dari 12 ke 19 itu ditambah 7, atau dengan cara 19 kurang 12, 7. Seperti itu ya. Sehingga kalian bisa lihat di situ U1-nya 5 atau suku pertamanya 5. Bedanya itu didapat dari U2 kurang U1 sama dengan 7. Nah, suku ke 18 UN berarti U sama dengan U18 ya. Ini rumusnya anak-anak. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Ya. U18 berarti 5 ditambah U1-nya kan 5. 5 ditambah N-nya 18 kurang 1 kali bedanya 7. 5 ditambah 17 kali 7. 5 ditambah 119, maka hasilnya adalah 124. Jadi U18-nya adalah 124. Oke, soalnya semakin menarik. Kita lanjut contoh soal di halaman 27 dan 28 nomor 3 dan 4. Pada barisan aritmatika 2, 8, 14 dan 20, suku ke berapakah 146? Oke, ini soalnya menarik sekali. Kita sudah tahu barisannya di sini anak-anak. Sudah tahu barisan aritmatikanya, hanya dia tanya 146 itu suku ke berapa? Berarti UN-nya 146 ya. Kita ketahui suku ke berapakah 146, artinya kita tidak tahu 146 itu suku ke berapa. Jadi kita misalkan dia dengan UN, berarti UN-nya 146. Kita lihat di sini bedanya itu beda dari barisan aritmatika tersebut itu ternyata 6 ya, bedanya 6. 8 kurang 2 6, 14 kurang 8 6, 20 kurang 14 6, atau kebalikan dari 2 ke 8 tambah 6 dan seterusnya. Jadi diketahui U1-nya 2, suku pertamanya 2, bedanya 6 dan UN-nya 146. Di sini kalian bisa lihat ditanya N, artinya suku ke berapa dia. Kita masukkan pada dalam rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali beda. UN-nya seperti tadi Pak bilang 146, karena kita tidak tahu dia suku ke berapa, sama dengan U1-nya 2 ditambah N-nya, kan tidak tahu N-nya ke berapa. Jadi langsung saja seperti itu, atau tetap saja seperti itu, N-nya N kurang 1 kurang B-nya 6. Kalian masih ingat di sini kali masuk ya yang Pak ajarkan itu. Kalau misalkan ada N kurang 1 kali 6 seperti ini, berarti 6 kali N 6N, 6 kali negatif 1 negatif 6. Terus 146 sama dengan 6N itu kita pisahkan ke sebelah sini ya, sehingga 2 kurang 6. Kita kumpulkan yang angka dengan angka, yang variabel dan variabel, yang punya variabel sendiri. Jadi 2 kurang 6 ya, 2 kurang 6. Sehingga 146 sama dengan 6N kurang 4, karena 2 kurang 6 ya. Uangnya 2, mau bayar utang 6, jadi baru bayar utangnya 2, jadi masih utangnya masih sisa 4. Jadi 146 ini Pak pindah ruas ya. Kalau kita pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri, ini Pak sudah pernah ajarkan, dia jadi positif. Jadi 146 tambah 4 sama dengan 6N. Nah, kita mau cari N tapi masih ada 6. 6 bagi berapa? 6 bagi 6 berapa yang satu? Berarti 6 bagi 6. Ruas kanan kita bagi 6, ruas kiri kita bagi 6. Sehingga N sama dengan 150 bagi 6, 25. Jadi 146 adalah suku ke 25.
Oke, next. Nomor 4, pada barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ke-8 adalah negatif 11. Pertanyaannya, tentukan beda barisan tersebut dan tentukan suku ke-20. Oke. Diketahui suku ketiga U3-nya 4, suku ke-8 U8-nya negatif 11. Ya, seperti ini ya. Maka kita lihat U3 sama dengan 4. Berarti U3 itu rumusnya adalah U1 ditambah 3 kurang 1 kali beda. Kenapa 3 kurang 1? Kan di sini 3. Ini kan N kan, N kurang 1. Kenapa ganti 3? Karena ini suku ketiga. Jadi U1 ditambah 3 kurang 1 kali B. U1-nya belum diketahui. Ini nanti kita buat sebuah persamaan ya. Jadi persamaannya akan menjadi U3 sama dengan U1 ditambah 2 kali B. Sehingga U1 tambah 2B sama dengan 4. Ini Pak hanya balik saja ya. U3-nya 4. Jadi U1 ditambah 2B itu sama dengan 4. Sesuai dengan soal ya, U3. U3-nya sama dengan 4. Kita ganti U3 di sini dengan 4. Kalau kalian masih bingung, ini Pak ganti di sini ya. U3-nya itu kita ganti dengan 4. Ya, U3-nya kita ganti dengan 4. Sehingga 4 sama dengan U1 ditambah 2B atau U1 tambah 2B sama dengan 4. Nah, U8 sama dengan 11, maka kita buat U8 sama dengan U1 ditambah, ini rumus awal ya. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Kalau U8 berarti U1 ditambah N-nya kita ganti dengan 8. 8 kurang 1 kali beda. Sehingga U8 sama dengan U1 ditambah 7B. 8 kurang 1 kan 7. 7 kali B 7B. Sehingga U8 di sini kan negatif 11. Ini Pak ganti di sini negatif 11 ya. Negatif 11. Jadi negatif 11 sama dengan U1 ditambah 7B. Setelah itu ini Pak hanya balik saja. U1 tambah 7B sama dengan negatif 11. Setelah itu kita buat persamaannya, kita urutkan dia seperti ini. Ini persamaan 2, ini persamaan 1 yang ini ya. Oke. Persamaan 2 kan U1 ditambah 7B kurang 11. Terus persamaan 2 U1 ditambah, ini maaf persamaan 2 ya. U1 ditambah 7B sama dengan 11. Terus persamaan 2 pertamanya U1 tambah 2B sama dengan 4. Kenapa Pak kurang di sini? Karena kalian lihat di sini U1 dengan U1. Kita harus hilangkan U1 ya. Dengan cara U1 kurang U1 kan 0. 1 kurang 1 0, 10 kurang 10 0, A kurang A 0, U1 kurang U1 0. Terus 7B kurang 2B. Hasilnya 5B. Terus negatif 11 kurang 4. Utang 11, kita utang lagi 4. Berarti utangnya 15. Di sini 5B sama dengan min 15. Ini B, ini Pak langsung bagi ya. B sama dengan min 15 bagi 5. Jadi B-nya negatif 3. Kita dapat bedanya 3. Negatif 3. Setelah itu, jadi beda pada barisan aritmatik tersebut adalah negatif 3. Nah, kita tentukan dia punya, mau tentukan U20, tapi kita belum tahu U1-nya kan, suku pertamanya. Jadi kita masukkan yang negatif 3 ini, B sama dengan negatif 3, kita masukkan ke dalam salah satu persamaan. Jadi Pak, misalkan dengan Pak ambil persamaan pertama yaitu U1 tambah 2B sama dengan 4. U1 tambah 2B sama dengan 4. B-nya ini kita ganti dengan negatif 3 yang tadi beda ya, kita sudah dapat negatif 3. Sehingga U1 sama dengan negatif 3 kali 2 berarti negatif 6. Negatif 6 Pak pindah ke sebelah sini dia jadi positif 6 ya. Sehingga U1 sama dengan 4 ditambah 6. U1 sama dengan 10. Karena kita sudah dapat U1 sama dengan 10, kita bisa mencari U20 ya. U20-nya kita sudah bisa mencari. U20 itu berarti sama dengan U20 sama dengan U1 ditambah 20 kurang 1 kali bedanya negatif 3. N-nya kita ganti dengan 20. Terus U20 sama dengan 10 ditambah 19, 20 kurang 1 19 kali negatif 3. 10 ditambah negatif 57. Uangnya 10 mau bayar utang 57. Berarti utangnya masih sisa 47. Sehingga U20-nya adalah negatif 47. Oke, the last number from barisan aritmatika. Soal nomor 5. Tentukan bilangan asli kelipatan 4 yang ke-38. Artinya dia mau menentukan suku ke-38 ya. Nah, bilangan asli kelipatan 4. Kelipatan 4 itu kan berapa anak-anak? 4. Bilangan asli kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 24. Artinya dia tambah-tambah 4 ya. Dan sendirinya bilangan asli kelipatan 4 adalah barisan aritmatika.
Sehingga barisan aritmatikanya kita dapat 4, 8, 12, 16, 20. Kelipatan 4 ya. Kalau kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12. Dengan bedanya tambah-tambah 3. Ya, bedanya 3. Kalau kelipatan 4 secara tidak langsung dia mau kasih tahu bahwa bedanya itu 4. Ya, bedanya 4. U1-nya kita dapat 4. Suku pertamanya kita dapat 4. Bedanya kita dapat 4. Sehingga kita langsung bisa tentukan suku ke berapa nih? Suku ke 38. Ditanya U38. Nah, U38 itu langsung saja kita pakai rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali beda. U38, N-nya kita ganti dengan 38. Sehingga 4 ditambah 38 kali 1 kali 4. 4-nya beda ya, bedanya 4. 4 ditambah 37 kali 4. 38 kurang 1, 37. 4 ditambah 148. Jadi U38-nya adalah 152. Demikian pembahasan soal rumus ke N pada barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan bahas rumus ke N dari barisan geometri. Oke, kita lanjut pada barisan geometri untuk menentukan rumus suku ke N. Kalau barisan geometri hanya ada satu rumus ya. Untuk menentukan rumus suku ke N-nya itu anak-anak bisa lihat di sini. UN sama dengan U1 dikali R pangkat N kurang 1. U1-nya itu suku pertama, R itu rasio ya, atau perbandingan antara U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3, seperti itu ya. Nah, itu ada di halaman 31 dan 32 nomor 1 dan 2. Tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan berikut nyatakan dalam N. Barisan pertama 4, 8, 16, 32. Barisan kedua 8, 24, 72 dan 216. Kita jawab dulu yang pertama. Bilangan yang pertama, barisan bilangan geometri yang pertama 4, 8, 12, 16, 32. Ini kalian dapat dia punya beda atau rasio. Maaf, bukan beda, rasio ya. Kalau beda itu untuk aritmatika, tambah kurang. Kalau untuk geometri itu kali bagi. Jadi ini U2 bagi U1 hasilnya 2, U3 bagi U2 hasilnya 2, U4 bagi U3 hasilnya 2. Aturan pembentukan barisan ini yaitu dikali 2 ya, kali-kali 2. Dari U1 ke U2 kali 2, dari U2 ke U3 kali 2, seterusnya kali-kali 2, sehingga dia memuat 2 pangkat sekian. 2 pangkat sekian karena dia bentuk kali jadi 2 pangkat. Ya, paham ya anak-anak? Selanjutnya kita tentukan di sini U1-nya 4, R-nya 2 atau rasionya 2. Nah, penentuannya kalian bisa lihat di sini. Penentuan rumus suku ke N-nya kalian bisa lihat. U1 sama dengan 4. 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Karena dia kan rasionya 2 pangkat. Jadi kita ubah 4 itu jadi 2 pangkat berapa? Ternyata 2 pangkat 2. Nah, pangkatnya yang 2 ini kita ubah jadi 1 tambah 1. Pak, 1 kenapa? Ya, karena dari U1 ini ya. 1 yang ini kita taruh dia di sini. Jadi 1 tambah 1. Nah, menghasilkan 2 ya. Jadi dia jadi 2 pangkat 1 tambah 1. Itu hanya mau memanipulasi dia atau mengubah dia menjadi bentuk pangkat. 2 pangkat 2 itu berasal dari berapa tambah berapa. Terus U2-nya 8. 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, 3 ini kita ubah jadi 2 tambah 1 ya. Didapat dari ini, U2-nya ini dapat dari U2 ya. 2 yang ini dapat dari 2 yang ini, U2. Sehingga kita ubah jadi 2 pangkat 1. Terus U3-nya itu 16. 16 itu 2 pangkat 4. Jadi 3-nya ini anak-anak 4-nya ini kita ubah jadi 3 tambah 1. 3 itu didapat dari U3 ini. Ternyata rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N tambah 1. Coba ya, kita ganti. N-nya itu kita ganti dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 tambah 1. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. U1-nya 4. Kalau seandainya U2, suku kedua, N-nya kita ganti dengan 2. Berarti U2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 1. 2 pangkat 3, 8. Itu Pak mau cek kembali saja dia benar atau tidak. Terus U3-nya kita ganti N-nya dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 tambah 1. 2 pangkat 4, 16. Seperti itu ya. Jadi aturan untuk deretan 4, 8, 16, 32 adalah 2N. 2 pangkat N tambah 1. Next. Untuk yang ini barisan bilangan 8, 24, 72, 216. Aturan pembentukan barisan itu dikali 3. Anak-anak bisa lihat ya. Dikali 3 kali 3 kali 3 didapat dari 24 bagi 8. Pokoknya sudah anak-anak, kalau misalkan barisan geometri tinggal kalian lihat U2 bagi U1. Itu geometri. Kalau barisan aritmatika U2 kurang U1. Seperti itu. Nah,
aturan pembentukan barisannya dikali 3 karena memang dikali 3. Kalau bagi 3 ya 1/3. Paham ya? Kalau kali 3 berarti 3. Kalau bagi 3 berarti 1/3. Seperti itu karena dia bagi. Oke, maka suku KN-nya memang 3 pangkat sekian. Nah, di sini agak sedikit beda anak-anak. Kenapa dia langsung ambil yang U2? Tidak ambil U1. Kalau di sini kan tadi kita ambil U1-nya kan? Kita ambil U1-nya. Di sini kenapa kita langsung U2, Pak? Karena perkalian 3 tidak ada yang menghasilkan 8. Kita langsung ke U2. Nah, U24 itu didapat dari 8 kali 3. Paham ya? Sehingga 8 kali 3. Ini Pak bisa ubah 8 kali 3 pangkat 1. Nah, dia ini kan U2. Jadi Pak bisa ubah jadi pangkat 1 itu didapat dari 8 kali 3 pangkat 2 kurang 1. 2-nya ini diambil dari sini. Hanya mau mendapatkan 2 kurang 1 yaitu 1. Jadi otomatis 2 kurang 1 1. U3-nya untuk 72-nya ini itu 8 kali 9. Kalian lihat ya. 8 kali 3 kali 3 ya. Dari 8 ke 72 dia kali 3 sebanyak 2 kali sehingga dia jadi 8 kali 9. Nah, 9 ini didapat dari 3 pangkat 2. Kita ubah bentuknya 3 pangkat 2. Tapi di sini kan dia U3. Nah, 2 ini didapat dari 3 kurang 1. 3-nya dari mana, Pak? 3-nya dari ini. Dia punya U3-nya 3. Kalau 3 berarti 3 kurang 1 untuk dapat 3 pangkat 2. Selanjutnya U4-nya 8 kali, kalian lihat. U4-nya kan 216. Ada berapa kali? Dia ternyata ada kali 3 kali 3 ada 3 kali. Berarti 8 kali 3 kali 3 kali 3. Atau 8 kali 27 ya. 8 kali 27 ya. 27 itu Pak ubah jadi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu dapat dari 3 pangkat 4 kurang 1. 4-nya didapat dari ini, U4-nya. Ganti saja. Nah, ternyata itu dia dapat rumus UK-nya adalah UN sama dengan 8 kali 3 pangkat N kurang 1. Coba kita masukkan N-nya dengan 1, kita uji. Dia pangkat ini, dia pembilangan. N-nya kita ganti dengan 1, berarti 8 kali 3 pangkat 1 kurang 1. 8 kali 3 pangkat 0. Ingat, yang pangkat 0 hasilnya berapa? Ya, 1 ya. 3 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 1. U1-nya adalah 8. Pas ya. Terus kita ganti U2. Kalau U2 berarti 8 kali 3 pangkat N-nya ganti 2. 2 kurang 1. Jadi 8 kali 3 pangkat 2 kurang 1, 3 pangkat 1. Jadi 8 kali 3, 24. Ternyata memang benar ya. Sehingga rumus suku KN-nya adalah 8 kali 3 pangkat N kurang 1. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi dan siang hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi anak-anak. Kalau memang kalian tidak paham, silahkan kalian WA atau japri saja ke Pak. Pak pasti akan membalas atau menjawabnya nanti untuk pertemuan berikutnya. Atau kalau misalkan kalian nonton video dan masih ada waktu, mari kita sama-sama bahas dalam Google Meet hal-hal yang kalian tidak paham. Tolong catat hal-hal yang tidak kalian pahami sehingga kita bisa bahas sama-sama pada Google Meet nanti. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ingat anjuran pemerintah, tetap pakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan, dan stay at home. Dan jangan lupa harus berdoa kepada Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus saja yang mampu untuk melindungi kita semua. Hanya itu, sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya.